Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar matematika peminatan. Adapun materi kita yang pertama yaitu tentang limit fungsi trigonometri. Baik, di sini Miss akan menjelaskan contoh limit fungsi trigonometri. Nih, untuk yang pertama yaitu limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri ini menyambung pembelajaran kita waktu kelas 11, yaitu tentang limit fungsi. Udah, limit fungsi trigonometri penyelesaiannya sama dengan limit fungsi aljabar. Nih, adapun bentuk umumnya yaitu limit X mendekati A, fx itu sama dengan fa. Nilai X-nya, nilai X di sini kita ganti dengan A, makanya dia hasilnya fa. Untuk penyelesaiannya itu kita lakukan dengan cara substitusi. Substitusi itu apa? Yaitu substitusi itu mengganti nilai X dengan A. Oke. Limit itu ada dua. Dia yang pertama tentu dan tak tentu. Kalau dia tentu, dia jelas nilainya atau hasilnya langsung dapat. Tapi kalau misalnya dia tak tentu, dia hasilnya 0/0, tak hingga, dan min tak hingga. Di tak tentu ini dia ada dua penyelesaian. Yang pertama dia penyederhanaan, kemudian yang kedua kita menggunakan rumus limit. Untuk lebih jelasnya, nih saya kasih contoh soalnya. Yang pertama, limit X mendekati V/2 sama dengan sin 1/2 X ditambah cos X. Sudah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita ganti nilai X di sini menjadi V/2. Berarti kita tulis ulangnya, sin 1/2 dikali X-nya V/2 ditambah cos X-nya V/2. Nih, sama dengan sin 1/2 dikali V/2 itu hasilnya V/4 ditambah cos V/2 sama dengan sin V/4. Oke, ini pelajaran kelas 1 merubah radian ke derajat. Kalau dia V itu nilainya kan 180, berarti sin 180 dibagi 4 itu sama dengan sin 45 derajat. Berarti di sini sin 45 derajat ditambah cos 180 dibagi 2 yaitu 90 derajat. Sama dengan sin 45 derajat itu berapa? Masih ingat pembelajaran kelas 10? Nih, tentang sudut istimewa. Ini yang dia menggunakan tangan. Udah, nanti bisa kalian hafal kembali karena kemarin sudah saya ajarin juga cara menghafalnya, dan ini dia sudut istimewanya. Berarti kalau misalnya dia sin 45 itu setengah akar 2, sedangkan cos 90 itu dia 0. Berarti di sini kita tulis sin 45 itu dia setengah akar 2 ditambah cos 90 yaitu 0. Berarti sama dengan setengah akar 2 ditambah 0 hasilnya setengah akar 2. Nih, untuk contoh yang pertama. Lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita tulis di bawah aja. Contoh yang kedua yaitu limit X mendekati V/4 cos X ditambah sin X per tan X. Nah, di sini lanjut, berarti kita ganti nilai X dengan V/4. Berarti cos V/4 ditambah
sin V per 4 per tan V per 4 sama dengan V per 4. V per 4 ini kan V-nya 180. 180 dibagi 4 yaitu 45 derajat. Berarti di sini cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat per tan 45 derajat sama dengan cos 45 derajat. Nih, kalian lihat lagi. Cos 45 derajat itu dia setengah akar 2. Sudah? Nih, cos 45 derajat yaitu setengah akar 2 ditambah sin 45 derajat yaitu setengah akar 2 per tan 45 derajat itu 1 sama dengan setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 itu sama dengan akar 2 per 1 sama dengan akar 2. Inilah dia jawabannya untuk contoh yang kedua. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, nih, saya kasih soalnya limit X mendekati V per 4 cos 2X per cos X dikurang sin X. Nih ya. Oke, kita lanjut. Berarti dia di sini cos 2 dikali X 2 dikali 2X. Berarti kita ganti nilai X-nya menjadi V per 4 per cos V per 4 dikurang sin V per 4 sama dengan cos nih 2 kali V Oke, kita lanjut. 2 V per 4 itu sama dengan V per 2 per cos V per 4 dikurang sin V per 4. Berarti V per 2 itu 180 dibagi 2, 90. Cos 90 derajat per cos 45 derajat dikurang sin 45 derajat sama dengan cos 90 itu 0 per cos 45 itu setengah akar 2 dikurang setengah sin 45 itu setengah akar 2. Jadi karena jawabannya 0 per 0 maka dia tak tentu. Jadi kita lanjutlah ke penyelesaiannya lagi. Oke, untuk penyelesaian trigonometri ini memang agak ribet karena kalian harus mengingat rumus dari penjumlahan dan selisih sinus kosinus. Kemudian kalian juga tetap harus ingat rumus identitas juga. Oke, di sini saya lanjut. Kita masukkan ke soal limit X mendekati V per 4 sama dengan boleh kalian buka rumus penjumlahan selisih sinus kosinus. Itu dia kalau misalnya 2x cos 2x itu saya kasih catatan ya. Kalau dia cos 2x ini ingat ya. Ingat. Kalau dia cos 2x itu rumusnya cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Nah, itu dia. Atau cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat x dikurang 1, atau bisa juga cos 2x itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Ini rumus harus kalian ingat karena kalau udah trigonometri pasti kembalinya kalau udah cos kembali ke rumus ini.
Oke, kita lanjut. Karena dia di sini soalnya cos 2x, maka kita pakai yang di atas. Cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x per cos x dikurang sin x. Nih. Sudah? Kemudian yang harus kalian ingat lagi, kalau dia a kuadrat dikurang b kuadrat, itu kan dia sama dengan a tambah b dengan a kurang b, ya kan? Nah, jadi di sini harus kita pecahkan. Cos kuadrat x ini kita pecahkan, berarti limit cos x dikurang cos x ditambah sin x dengan cos x dikurang sin x. Nih. Per cos x dikurang sin x. Nah, di sini dia, ini baru bisa kita coret nih. Sama kita coret. Tinggallah dia menjadi limit cos x tambah sin x. Kemudian tinggal kita gantilah nilai x-nya menjadi x per 4. Berarti limit cos v per 4 ditambah sin v per 4 sama dengan limit cos v per 4 itu kan 45, berarti cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat sama dengan cos 45 derajat itu setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan akar 2. Jadi inilah dia jawabannya. Oke, apabila nanti kurang paham, kalian boleh tanya. Apabila nanti kurang paham, kalian boleh tanya ke saya. Dan di sini saya akan kasih tugas 2 soal. Soal yang pertama, limit x mendekati v per 3 sama dengan sin setengah x dikurang cos x. Dan soal yang kedua, limit x mendekati v per 2 sama dengan cos 2x dikurang sin x per tan x. Nah, ini soalnya bisa kalian jawab. Udah, untuk di video kali ini Miss hanya menjelaskan ini, dan untuk di pertemuan berikutnya saya akan mengasih trik cara mudah menjawab soal logaritma tanpa harus panjang jalannya. Oke, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.